Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wa'fu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabri. La ilaha illa anta, Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda tiyaji ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim. Nggak ada yang terlambat di belakang, yang terlambat tuh di depan. Ayo, ini masih kosong. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau saya diam berarti ada yang ramai ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam ya. Ya. Wa'lam dan ketahuilah annaka pada sesungguhnya kamu, ketahuilah bahwa kamu tuh in qasorta itu jika apa namanya tahu sembrono, apa bahasa di sini? Apa? Basing nak in qasorta itu jika basing nak siapa kamu. Fa'alaika maka itu atasmu, Fa'alaika maka itu atasmu, wabaluhu bermula apa? Yarji'u. Terus lanjutannya apa? Yarji'u berarti fa'alaika kalau punya kamu fa'alaikanya tidak pakai khobar, jadi langsung fa'alaika maka atasmu gitu. Yang ada yarji'unya berarti wabaluhu jadi fa'il,
Saya ulangi, kalau saya diam berarti di belakang ada yang rame. Sudah? Yang belakang sudah. Saya ulangi lagi. Kalau yang ndak ada yarji'unya berarti alaika ndak jadi khobar. Wabaluhu jadi mubtada. Kalau ndak pakai yarji'u. Tapi kalau pakai yarji'u wabaluhu jadi fa'il ya. Falaika maka atasmu yarji'u kembali. Wabaluhu apa? Musibahnya qassorta. Wabaluhu apa musibahnya qassorta. Jadi apapun yang kalian perbuat, kalau itu salah, maka jangan nangis atau maka jangan menyesal kalau di akhir itu terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Contoh paling mudah, contoh paling gampang, contoh yang sering kita hadapi adalah ketika di antara kita ada yang membawa satu. Jika satu tempat itu sudah disepakati bahwa di situ tidak ada siswa-siswi yang membawa ini, maka membawa ini adalah sebuah kesalahan. Nah, ingkosorta, jika kamu tetap apa tadi bahasanya? Basing nak bae, tetap menerjang itu terus, maka apa yang terjadi di akhir, alias kalau pas ketahuan ya kebetulan, ya jangan merasa menyalahkan yang lain karena kesalahan dari diri kita. Kalau yang cowok paling gini, kalau di pondok kita disepakati bahwa di pondok itu tidak boleh ada asap yang berterbangan dari mulut, maka melakukan hal itu adalah sebuah kesalahan. Walaupun di rumah kalian kesepakatannya lain dalam artian setiap mulut boleh mengeluarkan asap. Nah, ini berarti kesepakatannya lain, beda. Nah, maka jika kalian basing nak baik, maka kalau memang itu ketahuan dan apa yang terjadi, maka ya jangan salahkan orang lain dulu. Salahkan diri kita dulu. Kenapa? Ya kita sudah tahu. Tapi kita kosorot basing nah. Itu. Maka kita harus menjadi seseorang yang kalau memang sudah terjadi, kita juga harus berusaha jadi orang yang TJ. Jadi orang yang TJ. Besok yang terlambat saya kasih tahu. Silakan berangkat dari belakang. Benar kan nih? Udah. Melakukan satu kesalahan. Nah, ya kalau sudah terlanjur kayak mana? Tapi jangan lupa jadi orang yang TJ. T itu tanggung, J-nya jawab. Tanggung jawab. Saya siap menerima konsekuensinya, kan? Nah,
Itu namanya tanggung jawab. Jadi harus terima. Kenapa? Karena ya kita melanggar sesuatu yang sudah disepakati. Harus siap menerima tanggung jawabnya apapun bentuknya dan sesuai kesepakatan itu. Misalnya 1 kali, 2 kali lagi, hati-hati tangannya melayang. Ini yang putra ini ngerasakan ketika asap melayang tinggi, disitulah tangan kananku juga melayang tinggi. Jadi wa in syamarta wa in syamarta wa in syamarta jika cancut siapa kamu. Ini bahasa Jawa ya, jadi namanya cancut. Jangan ketawa dulu. Namanya di Jawa itu cancut Kaliwondo. Kaliwondo itu apa? Saya dulu di Jawa ya maknanya kok lucu ini. Gara-gara kan enggak paham. Apa itu? Masuk itu? Oh ternyata bukan. Ternyata cancut itu malah mempunyai makna yang bagus. Apa? Semangat. Wa in syamarta dan jika atau ini berhati-hati, lebih berhati-hati. Wa in syamarta dan jika teliti siapa kamu. Jadi teliti, nama orangnya teliti itu kan lebih berhati-hati. Fa ilaika maka kepadamu ta'udu kembali samratuhu apa buahnya syamarta. Semakin kamu di situ berhati-hati dan teliti, maka buah atau manfaat yang dihasilkan akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, itu penting. Teliti dalam segala hal. Contohnya teliti adalah disimak. Contohnya teliti. Orang yang teliti pada hari ini, dia akan bisa menulis, membaca, plus tentunya mendengarkan. Orang yang teliti pada hari ini, dia pasti bisa menulis, membaca, dan mendengarkan. Bisa kalian simpulkan sendiri, berarti kalau yang tidak teliti, tidak menulis, tidak membaca, tapi cuma mendengarkan. Mendengarkan pun tidak saya rasa kalau wajahnya masih belok kiri, belok kanan. Jadi sekarang kita tanya, mana manfaat yang didapat? Banyak manfaat mana? Antara orang yang teliti dan tidak. Yang mana? Ya tidak usah ditanya. Kalau yang jawab tidak, itu berarti ininya ada yang error. Sama dengan orang yang melakukan kesalahan, tapi dia tetap melindungi dirinya. Berarti dia adalah sosok orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mau disalahkan. Nah itu penting. Jangan sampai kita tuh jadi orang yang itu. Jadilah orang tuh yang salah tapi mau disalahkan dan bertanggung jawab. Bentuk bertanggung jawabnya apa?
besok hari Minggu ini dia akan membawa kitab, membawa pena, dan mendengarkan. Kalau malah hari Minggu besok kok malah enggak, orangnya malah enggak adu sama batang-batang hidungnya, berarti dan dari momen situ belum dia Sodik. Berarti kalau yang melakukan apa yang terakhir tadi, berarti kalau yang melakukan tadi itu sama dengan di nazam alala wal jununu funun. Gila itu banyak macam. Masih belum paham juga gila itu banyak macamnya. Contoh orang gila ya itu gitu loh. Maksudnya apa? Ya maksudnya yang tadi itu loh, lah tahu kok ini tidak tanggung jawab dari malah sekalian semuanya hilang. Orang-orangnya hilang. Oh, itu namanya wal jununu funun. Gila itu banyak macamnya. Nah, makanya supaya tidak jadi orang itu ya kita berusaha besok ya bawa pena, bawa kitab. Tidak punya kitab, bawa buku. Datik buku wal jununu datik buku. Kenapa kok wal jununu fununu? Ya soalnya ketika tidak untuk pulpen, ketika tidak untuk buku, ketika tidak untuk kitab, tapi untuk sebatang kertas putih ya ada. Untuk sebotol minuman ada. Makanya itu dinamakan wal jununu. Wallah, bermula Allah. Ghaniyun itu zat yang kaya. Ghaniyun itu zat yang kaya. Angka maksudnya kaya di sini adalah tidak butuh. Ghaniyun itu kaya, tidak butuh angka darimu. Wa an amalika dan dari amalmu. Allah itu maha kaya. Maha kayanya Allah tidak butuh kepada diri kita dan tidak butuh kepada amal kita. Andaikan kita tidak menyembah Allah, andaikan kita tidak memuji Allah, itu tidak mengurangi Allah Subhanahu wa taala tetap sah menjadi Tuhan alam semesta. Andaikan satu dunia, bahkan satu alam ini sepakat bahwa kita tidak usah sholat, bahwa kita tidak usah menyembah Allah, itu tidak akan mengurangi kebesaran ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini belum menemukan orang yang paling kaya yang tidak butuh sama seseorang. Sudah pernah nemu orang kaya tidak butuh seseorang? Berarti belum kaya. Paham? Selagi orang tersebut masih butuh sama seseorang, berarti orangnya belum kaya.
Belum kaya yang seimbang sama Allah Subhanahu wa taala, yang kayanya tidak butuh siapa-siapa lagi. Bahkan sama amalnya tidak butuh, ujiannya tidak butuh, gaji orang-orang tidak butuh. Tapi kalau manusia masih butuh, ya kan? Agak punya pabrik dia kaya, tapi pabriknya tetap butuh pekerja, butuh karyawan, masih butuh. Belum nemu gitu, sekaya Elon Musk sekalipun tidak, belum ada juga. Elon Musk kan terkenal kaya, bahkan dia kekayaannya paling nomor 1 kan ini. Tapi apakah bisa Elon Musk itu tadi mengerjakan satu penemuan hasil pemikirannya itu tanpa dibantu oleh orang lain? Hendaknya dewek-dewek terus buat dewek gitu, tetap butuh orang lain. Nah, wa innama kullu nafsin, dan sesungguhnya bermula setiap jiwa. Enggak usah pindah-pindah san, maju san, san tadi itu kan di situ san, maju lah san. Yang punya hati itu pasti pindah, tidak punya hati ya tidak pindah. Wa innama kullu nafsin, dan sesungguhnya bermula setiap jiwa, bima, dengan sesuatu, kasabat, yang melakukan apa, kullu nafsin. Maf'ulnya dibuang kalau ditampakkan ya pada ma gitu. Rohinatun itu yang digadaikan. Karena segala sesuatu yang dilakukan setiap jiwa manusia itu semuanya adalah digadaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka, dan takutlah, antakula, pada berkata siapa kamu. Ini kemarin bahas apa sih? Bahas kedua kaki. Ini insya Allah babnya agak panjang nih. Jelaskan tentang kaki. Karena kaki ini, jangan ditanya dosanya banyak ya, kaki ini. Banyak yang mewakili istighfar siapa ya kita. Kita tuh siapa kita tuh? Ya lisan kita. Lisan kita menggambarkan dari hati kita. Innallaha, takut kamu tuh kalau sampai ngomong kayak ini, paling sering ini. Paling sering dilakukan sama orang tuh gara-gara ngomong. Gimana sih bunyinya ini? Innallaha, sesungguhnya Allah, karimun, itu zat yang loman. Loman tuh patir, enggak usah pindah, patir depan. Ayo. Age malaikatnya bingung nak nyatat. Malaikat rahmat. Mana orang tuh tadi nak catat ngaji ya, enggak ada. Pindah dia. Karimun itu zat yang loman. Tahu loman? Loman itu dermawan. Rahimun, dan zat yang belas kasih sayang. Yaghfiru, akan mengampuni siapa Allah, az-dzunuba, pada beberapa dosa. Ampuni dosa siapa? Lil usoti, kepada beberapa
orang yang durhaka. Nah, ini orang banyak bilang macam ini. Wah, santai. Allah Subhanahu wa taala Karimur Rahim, Maha kasih sayang. Bahkan Ghafurur Rahim, Maha pengampun. Maha mengampuni segala dosa. Santai. Untuk melakukan maksiat tuh loh maksudnya. Bilangnya macam itu. Santai. Kita buat dosa hari ini santai. Kita punya Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, ini loh. Bukan kata-kata yang benar, tapi ini kata-kata yang salah. Kata-katanya benar, tapi diperuntukkan untuk perbuatan yang salah. Mestinya kalau orang ngomong kayak gini, ya dia tobat, lagi keadaan tobat, bukan pas lagi berbuat maksiat gitu. Santailah, gampang urusannya gitu. Kenapa? Fa inna hadhihi, karena sesungguhnya ini innallaha karimun itu kalimatu hakin, itu kalimat hak. Kalimat hak itu kalimat yang betul. Uridu, yang dikehendaki. Kok masih terdengar beberapa kalimat yang kecil. Biha, dengan kalimat. Batilun, apa perkara batil. Kenapa kok ini kalimatnya betul tapi dikehendaki untuk melakukan kebatilan. Maksudnya kan akhirnya orang tuh akhirnya santai. Ketika sudah santai, akhirnya dia akan melakukan kesalahan itu dan terus menerus. Contoh misalnya yang sering terjadi kan, santai, HP ketangkap, beli lagi, banyak sen kok, kan? HP ketangkap, santai, ditebus masih bisa. Jangankan cuma berapa sak semen, bapak awak tuh punya gudangnya semen. Nah, ini salah satu contoh dalam hal ini, maksudnya dalam hal andaikan ngomongnya tuh gitu. Santai, bisa diatur. Kena 1 akan tumbuh 1000. Nah, misalnya. Jadi apa maksudnya? Jadi maksudnya walau kalimatnya itu betul tapi digunakan untuk perkara yang tidak betul. Makanya ya tidak jadi betul gitu. Nah, ya tadi tetap jangan sampai mau ya ditipu sama nafsu tadi. Jangan sampai mau ditipu nafsu. Kadang kita tuh ya masih sering tipu sama nafsu. Apalagi nafsunya sudah menjiwai di diri kita. Wah, sudah. Yang ada kita tidak akan pernah mau disalahkan. Kenapa? Karena yang kita jadikan kawan adalah nafsu. Memang kata-kata ini agak pedih, wahai para sahabat. Saya ganti posisinya menjadi sahabat. Kenapa? Karena mari kita sama-sama. Ini saya ngajak. Namanya ngajak, yang ngajak juga melakukan. Kalau nyuruh, yang bilang tidak melakukan. Nah, itu beda. Nah, ini makanya. Oleh karena itu para sahabat, jauhi
nafsu itu sejauh-jauhnya. Nasihat itu sama seperti alkohol. Sama seperti alkohol. Kenapa sama seperti alkohol? Alkohol kalau kena kulit kita rasanya betul. Tapi ada catatan. Kalau kulitnya tidak luka. Itu nasihat. Nasihat kalau diberikan kepada orang yang tidak pernah bersalah atau tidak sedang melakukan kesalahan, dia rasanya ya sejuk-sejuk baik. Malah bisa senyum-senyum tuh. Tapi kalau alkohol kena di bagian luka, pas lagi habis ngiris bawang kok kena jari ya keiris srek, kamu langsung kasih alkohol. Jus. Nah, itu yang pertama kali akan menjerit itu ya mulut langsung. Kenapa? Perih. Kamu sudah pernah merasakan air alkohol belum? Belum. Nah, makanya minta beli alkohol. Beli alkohol, Mak. Itu apa? Ya pengen eksperimen. Katanya alkohol itu dingin. Kalau kena luka udah dingin. Iya apa? Nggak nyoba. Kebetulan di belakang lo ada kena ini besol. Coba. Nah, kalian kalau tidak percaya, rasakan. Paham? Nah itu. Jadi ini saya bilangi karena saya udah pernah nyoba. Jadi kalau kena alkohol, rasanya termasuk ini. Atau kamu tidak payah beli alkohol. Ini biasanya yang cewek pasti punya. Kalau tidak ya cowok yang rada cool sedikit itu pasti punya. Apa? Ini biasanya kamu sebelum berangkat ngaji udah pakai kerudung, terus kamu pakai parfum yang ketika disemprot tuh langsung apa? Cuas gitu. Nah, itu tuh biasanya tandanya kalau kita semprotkan di kulit itu dingin tuh rasanya. Tapi kalau coba semprot minyak-minyak itu tadi di luko, bagian luko, wah langsung perih itu. Nah itu termasuk minyaknya ada alkoholnya. Nah itu kalau tidak saya coba pakai minyak itu baik, kalau tidak payah beli alkohol gitu. Nah nasihat sama para sahabat sekalian, kalau kamu sedang melakukan kesalahan, memang alkohol itu seperti itu, menyakitkan, tapi itu menjadikan salah satu obat. Salah satu walaupun perih, walaupun menyakitkan dinasehati itu, ya tapi itu menjadikan obat bagi kita. Tombo ati iku limo perkarane, ya kan? Nah salah satunya adalah orang soleh kumpu lono, atau maca Quran sak maknane. Membaca Quran dan artinya itu secara tidak sadar itu sama dengan nasihati kita. Soalnya isi Al-Quran bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau Quran bisa ngomong lagi, oh iman po tidak? Oh iman, nama awak beriman. Nah, terus akhirnya apa? Bilang makanya
Simak kok ya. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Poso besok itu. Nah, itu nasihat dari Quran. Nah, jadi perkataan itu adalah hati-hati ya. Hati-hati, jangan mengucap macam itu. Wasahibuha bermula orang yang mempunyai kalimat. Orang yang mengucapkan itu, mulakabun itu dijuluki. Mulakabun itu dijuluki bil hamakoti dengan hamakoh. Dengan hamakoh. Saya tidak akan artikan ini, tapi saya akan ingatkan memori kelas 2 dan kelas 1. Yang waktu saya pernah bilang, hafalan kamu tinggal berapa? Hafalan saya tinggal 29 nazom lagi. Terus saya bilang, apakah sehari kamu tidak mampu menghafalkan satu nazom? Mampu? Ya udah. Kalau gitu kita sepakat jika satu nazom tidak terdapat atau tidak bisa dihasilkan satu hari, maka kita juluki sebagai bagus. Itu. Hamakoh itu maknanya itu. Nah, orang yang mengatakan yang kayak tadi di atas, innallah karim, santai baik, Allah mah dermawan kok, Allah gampang kok ngasihkan ampunannya. Bahkan dosa kita segede apapun masih gedenya rahmatnya atau masih gede ampunannya Allah. Nah, maka orang yang ngomong kayak gitu itu dijuluki hamakoh. Dijuluki apa? Kayaknya yang membawa motor lebih menarik daripada pengajian hari ini. Siapa sih? Oh, pantesan ya. Oh, yang datang yang pemain sinetron apa itu? Apa tuh ya? Ya Allah. Apa tuh ya? Pemain sinetron yang apa? Motor tuh. Bitaklibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata menyebut idiot itu atau hamakoh itu julukan yang spesial dikasih langsung oleh Rasulullah. Ini bitalki bi Rasulillah dengan lakopan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilangnya gini, hai sukola di dalam sekira bersabda siapa Nabi. Sudah cukup belum kok sawangannya itu sangat menarik sekali. Apa kita panggil baik gantikan posisi di sini. Kayaknya lebih menarik. Apalagi belum kawin. Yang putri sampai dari tadi sampai sekarang belum balik lagi palanya. Ada orang ya? Tetangga siapa lah itu?
Nah, sabdanya Nabi bunyinya macam ini. Al-kaisu, bermula orang yang cerdas. Nabi pernah bilang gini, kamu tahu dak orang yang cerdas itu macam mana? Coba yang tahu angkat tangan. Ada yang tahu? Ya, jawabannya sudah ada gitu kak pinggir. Al-kaisu, bermula orang yang cerdas, man itu seseorang. Ya udah mungkin kambing kan? Ya mesti ya seseorang. Dana yang merendahkan siapa man. Merendahkan itu meremehkan. Siapa man nafsahu, pada nafsunya man. Nafsahu, pada nafsunya man. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita tidak payah nengok kiri kanan, tengok diri kita saja. Apakah diri kita sudah bisa melawan hawa nafsu? Kalau kita sudah bisa melawan hawa nafsu, berarti kita cerdas. Kalau belum, berarti kita belum cerdas, walaupun peringkatnya peringkat 1. Wa amila, dan beramal siapa man. 5, karena sesuatu ba'dal mauti, di dalam setelah mati. Dan orang yang cerdas ini dia akan mementingkan sesuatu yang lebih abadi. Contohnya, contoh ini. Apa? Orang yang tidak mau belajar, itu orang yang tidak mau belajar, yang tidak sekolah tadi itu senyum-senyum mungkin. Dah simak, dengar ini satu huruf hilang ada paham. Orang yang tidak mau belajar itu karena pikirannya satu, buat apa belajar? Karena apa? Pikirannya belum pikiran dewasa yang digunakan untuk memandang masa depan. Yang digunakan, kita break dulu, mengeningkan cipta, dimulai. Dah, simak lagi. Apa tuh tadi? Apa tadi, Jab? Apa tadi? Masa depan. Bagus. Terus? Apa tadi? Bagus itu kuota hari ini. Orang yang tidak mau belajar adalah tadi bagus ya. Orang yang masa depannya belum jelas. Bagus ya, sip, bagus. Catat. Bagus itu kata-katanya. Jadi orang yang tidak mau belajar adalah orang yang masa depannya belum jelas. Ya betul, bagus. Ini tidak mau ya, bukan belum ya. Kalau belum tuh lain.
Kalau belum tuh masih ada mau belajar. Tapi kalau tidak mau, itu memang dia tidak niat lagi. Ya tidak belajar sama sekali. Jangankan belajar, masa sekolah beda gitu. Maksudnya pas ada gurunya jelas-jelas masuk, dia tidak mau masuk, itu loh. Berarti jadi orang yang cerdas kata Nabi adalah orang yang memikirkan untuk masa depan. Sedangkan masa depan yang paling abadi ditunggu kejayaannya besok adalah dunia apa akhirat? Akhirat. Nah itu loh. Nah kemudian yang kedua, gandengannya orang cerdas adalah wal ahmaku. Wal ahmaku bermula orang apa tadi? Orang yang tadi itu man itu seseorang ajba'a yang menghadirkan atau mengikutkan siapa man nafsahu pada jiwanya man. Apa yang diikutkan hawaha pada hawa nafsunya man atau hawa nafsunya nafsahu. Hawa itu maknanya hawa nafsu, tapi lebih kepada kesenangan. Watamanna. Jadi orang yang ahmak itu adalah orang yang menghadirkan di dalam setiap detiknya, setiap hembusan nafasnya mengikutkan apa? 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 Barang buruk. Oh, garam, garam. Ya, anu ya, jual garam. Pakai mobil pickup tuh ya. Kita doakan Mamang itu semoga maju 10 meter garamnya habis. Tapi habis tuh masih umum, habis apa ini? Habis di borong orang, habis di ambil orang, habis seguling ya datang. Ya maksudnya kita habis laku dibeli orang. Watamanna dan berharap siapa man selain dia mengikutkan hawa nafsu, dia juga mengikutkan berharap alallahi pada Allah al-amaniya pada beberapa apa namanya kebohongan, al-amaniya pada beberapa kebohongan. Nanti nadanya belum itu. Contohnya kebohongan yang terjadi contohnya gini. Kita kembalikan ke contoh yang awal tadi. Yang tidak sekolah atau yang tidak belajar itu dia akan berkata gini, buat apa belajar? Kita tuh besok tuh ya tidak butuh ilmu kayak gini. Nah, itu salah satu contoh. Kita tidak butuh ilmu kayak gini. Nah, akhirnya ditipu. Yang terjadi di masa depan ternyata ilmu kamu yang seperti itu lebih dibutuhkan. Yang ada ketika kita hadir pada masa depan besok itu yang terjadi hanya satu, penyesalan. Wah, yang nian awak apa pula dulu tidak
serius. Kalau di dunianya belum merasa merugi, ada tempat terakhir yang bakal kita akan merasa rugi, yaitu di akhirat. Di akhirat. Di dunia ada kesempatan. Kamu tidak pingin kenal Allah lebih dalam. Buat apa? Misalnya. Nah, tapi di akhirat nanti itu semua sangat dibutuhkan. Nah, makanya penting. Nampaknya mulai gelap pula, jadi wa'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.